Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin pemirsa MTA dimanapun berada, berjumpa kembali dengan saya Irfan dalam program Comfort Story. Program sederhana ini terlahir atas dasar semangat para dai dan mubalik yang tersebar di seluruh pelosok Nusantara. Nah, khusus di program ini kami menghadirkan sosok-sosok mubayyin baru untuk menceritakan kisah masuknya ke dalam jemaat ilahi ini. Hadirin pemirsa MTA rahimakumullah, di episode kali ini saya telah berada di Ciherang, Bogor, kediaman seorang mubayyin baru yang luar biasa. Mari kita sapa beliau. Assalamualaikum Bang Zen. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana kabarnya nih Bang? Alhamdulillah baik, Bang. Silahkan Bang Zen memperkenalkan diri ke pemirsa MTA di rumah, nama lengkap, kemudian tempat tanggal lahir, dan status pernikahan. Silahkan Bang Zen. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Zain, saya lahir di Jakarta, usia 45 tahun. Untuk pernikahan saya alhamdulillah sudah menikah dan dikaruniai 3 orang putra. Alhamdulillah. Ya. Oke Bang Zen, sekarang kesibukannya apa aja nih Bang? Kesibukan sehari-hari saya ya, saya kan bergelut di pertanian dan peternakan. Jadi selain saya tanam tanaman ya seperti cabai, jahe gitu, saya juga ada peternakan kelinci, budidaya kelinci pedaging khususnya. Luar biasa ya. Oke Bang, untuk pertama kalinya mengenal jemaat itu melalui siapa Bang? Itu ada seseorang ya, teman sekolah juga, teman sekolah saya namanya Bapak Agus Mulyana. Ya. Nah, kalau boleh tahu, pernah aktif di organisasi apa aja Bang? Kemudian persepsi Abang sebelum mengenal Ahmadiyah? Ya, kalau organisasi sebelum kita masuk Ahmadiyah itu, mungkin dari sekolah saya udah aktif ya di bagian kerohanian gitu ya. Iya. Rohani Islam waktu di SMA itu sebutnya Rohis. Nah, itu tahun 1993 saya lulus. Dari bekal di situ, setelah lulus gitu saya aktif di pengajian remaja masjid. Saya mendirikan dan mendirikan remaja masjid di kampung saya, di daerah saya itu. Yang kemudian saya bikin yang namanya tuh Ikrimna, Ikatan Remaja Masjid Al-Husna. Di situ saya sebagai pendiri dan ketuanya. Itu sampai 1995. Nah, tahun 1995 saya ketemu sama Islam dengan konsep yang menurut saya tuh baru, menantang gitu ya. Karena ini kan anak muda, waktu itu saya tahun 95, saya lahir 75, sekitar 20 tahun ya. Masih darah muda tuh, masih semangat-semangatnya gitu. Nah, itu bertolak dari pencarian Tuhan gitu ya. Karena waktu saya memberikan materi saat remaja masjid itu ya, pengajian remaja masjid, yang saya ingat tuh pengajian materi itu masih saya ingat tuh tentang mencari Tuhan. Nah, nggak lama kemudian entah kenapa tuh teman kursus saya itu namanya Abu Thoyib. Abu Thoyib dia memperkenalkan saya ke sebuah konsep baru yang disebut dengan yang berikutnya saya tahu itu adalah Negara Islam Indonesia. Oh, NII ya? NII dan KW 9. Karena pemahaman di NII pun banyak ya, bukan persepsi, jadi banyak konsep-konsep sendiri. Mereka mengusung konsep-konsep sendiri. Jadi kalau kita bilang NII aja, beda semuanya ininya. Karena NII KW 1, 2, 3, dan 9 itu konsepnya berbeda-beda. Ada yang lebih radikal, ada yang lebih modern gitu. Ya. Pada waktu di NII sendiri, Abang aktif di ini Pak, struktur organisasinya? Iya. Sempat masuk ke lingkungan, kalau di umum itu disebutnya kecamatan lah gitu, sampai tingkat kecamatan, desa dan kecamatan gitu. Sampai tingkat kecamatan itu ya saya di situ aja, nggak lebih jauh lagi dari kecamatan. Boleh dong Bang diceritakan konsep dari NII Bang? Ya, kalau NII itu kan emang punya tujuan utama adalah mendirikan negara Islam gitu. Mendirikan negara Islam Indonesia, atau yang mereka bilang negara karunia Allah gitu.
kita masuk ke negara Islam Indonesia itu pun dengan 9 baiat. Dengan 9 baiat, jadi ya kita emang sudah di baiat dengan konsep-konsep yang dia miliki itu ya. Nah, konsep yang paling yang bisa kita jadikan jadikan pijakan gitu ya. Kenapa kita bisa berbuat apa saja untuk negara Islam Indonesia itu adalah karena manifestasi Allah dalam kehidupan itu ya ada di negara, di adin gitu ya. Din Allah. Jadi Allah meliputi itu tiga unsur ya. Rububiyah, mulkiyah, dan uluhiyah. Dia itulah manifestasinya gitu ya. Penjelmaan Allah dalam kehidupan. Rububiyah, mulkiyah, dan uluhiyah. Kalau rububiyah itu kan rububiyah. Jadi apa ya yang berhubungan dengan Rob. Rob itu rububiyah, mulkiyah, umat kalau rububiyah itu. Kalau mulkiyah itu berkenaan dengan kerajaan teritorial. Dan uluhiyah itu, kalau rububiyah itu hukum ya, hukum Al-Qur'an gitu ya. Ada hukumnya Al-Qur'an dan juga ada mulkiyahnya itu kerajaan teritorial gitu ya. Sama uluhiyah. Nah, uluhiyah itu umat manusianya gitu ya. Jadi ada umat, ada hukum, dan ada teritorial. Tiga unsur itu kan yang membuat sebuah negara. Dan itu disebutnya adin. Maka kalau kita masuk ke adin itu berarti kita udah masuk ke dalam naungan Allah gitu, rumah Allah. Gitu. Jadi apapun yang kita akan lakukan untuk dinullah, ya berarti kita melakukan untuk Allah yang disebut ibadah, itulah disebut ibadah. Gitu. Oke Bang. Ya, pertanyaan selanjutnya ini Bang, peristiwa yang menarik selama mempelajari Ahmadiyah Bang? Ya, yang menariknya sih saya ininya aja ya. Jadi kenapa saya bisa terus cari teman saya yang nama Agus Mulyana, waktu itu sempat lost kontak gitu ya selama 3 tahun. Dari keterangan beliau itu, penjelasan beliau itu yang berkaitan dengan kisah Nabi Adam, Nabi Isa itu menurut versi dari Ahmadiyah itu sendiri. Dan itu sangat logis menurut saya, sangat menarik karena tidak bertolak belakang dengan logika kita gitu, sangat mengalir, alami gitu. Nah, faktor apa saja nih Bang yang paling berpengaruh untuk sampai memutuskan baiat ke dalam Ahmadiyah Bang? Faktor yang paling utama itu ya sebetulnya karena tadi dari awal saya kan mencari Tuhan lah gitu ya. Di tempat-tempat lainnya mungkin kita bisa membedakan gitu, kayak di ini gitu ya, di organisasi ini. Tapi di Ahmadiyah ini kan pencarian Tuhannya itu dibimbing sama khilafah gitu juga ada, dan berfokus pada kerohanian. Dan itu saya temukan di buku Filsafat Ajaran Islam. Nah, di buku Filsafat Ajaran Islam itu menggugah saya sih, membuka bukan wawasan, pintu ruhani saya gitu terpanggil gitu ya. Saya merasa terpanggil. Saya yakin ini emang bacaan yang dikarang oleh orang yang bukan sembarangan gitu. Karena arahnya jelas gitu ya, Oke. Lalu bagaimana reaksi keluarga Bang dan juga teman-teman setelah tahu kalau Bang Zen ini baiat ke dalam jemaat ini Bang? Kalau keluarga sebetulnya baru saja setahun yang lalu lah dikasih tahunya. Karena keluarga itu tahunya saya ini NII radikal gitu, keras, suka bikin nangis, suka berantem, suka bermasalah dengan orang sekitar, saudara sama adik pun sekarang suka berantem gitu. Apalagi sama orang tua, kerjanya tiap hari itu bikin nangis gitu. Karena mereka nggak setuju karakter saya kok jadi drastis begitu, berubah yang tadinya orang bisa dibilang alim gitu ya. Jadi masuk organisasi tersebut kok jadi 180 derajat radikal gitu, beda gitu. Nah, saya masuk Ahmadiyah pun
saya nggak buka dulu karena saya pengen buktiin dulu perubahan itu. Nah setelah saya masuk di Mata Mutia ya keinginan untuk memperbaiki karakter apa namanya ya akhlak saya tuh ya saya buktikan benar-benar gitu. Sampai akhirnya yang tadinya sama saudara sama apa tuh terpisah gitu, saya bangun lagi silaturahmi. Nah terus ya setelah setahun ini saya kira udah bisa saya buka, alhamdulillah saya buka. Jadi ada 4 orang sih, 4 saudara tuh 4 saudara kandung gitu ya. 4 saudara kandung yang saya langsung japri gitu ya, kalau di WA tuh di japri gitu. Ya reaksi mereka ada yang 2 orang ini yang bisa dibilang orang-orang yang aktif di FPI gitu ya. Paling bilangnya ya innalillahi gitu, innalillahi wa inna ilaihi raji'un gitu. Emang nggak ada pilihan lain gitu. Nah dengan ya alhamdulillah jadi reaksinya masih menghargai kita ya. Terus bilang ya saya kasih keterangan bisa banyak pilihan, cuma pilihan ini jatuhnya ke sini gitu. Kalau ente emang mau belajar tentang Ahmadiyah, saya banyak buku, jadi bisa tablik sekalian. Ya ada saya bawa saya kirimkan buku-buku itu, saya paketin buku-buku Hajat Masih Maud itu ke beliau gitu. Nah yang 2 orang lagi itu ya terserah lu deh gitu kan, orang Betawi gitu saya. Terserah lu deh, lu yang ini yang jalanin gitu. Nah itu sebenarnya efek dari silaturahmi saya berjalan. Tapi kalau misalnya waktu itu saya radikal, mungkin putus gitu. Karena saya jalin silaturahmi saya, jadi apapun nanti yang saya ucapkan, mereka udah nerima gitu, nggak ada masalah gitu. Itu terserah lu gitu. Oke bang. Kalau untuk teman-teman ya, terutama teman sekolah SMA gitu ya, SMA 57 di Kedoya itu, kalau mereka sih langsung keluarin saya tuh di grup. Jadi udah di apa namanya? Udah dikeluarin dari grup gitu. Terus nggak bisa japri juga karena udah diblokir. Lu sama dia lu ya gitu kan. Tapi ini konfirmasi dulu sih. Jangan lu bener sama dia. Iya. Oh maaf lu gue keluarin deh dari grup. Lu jangan telepon gue lagi gitu. Karena beliau itu emang teman-teman dekat waktu di inian di rohani Islam gitu, di Rohis. Jadi secara pemahaman kalau emang udah berbeda, ya udah mereka udah apa sih namanya nggak mau ini lagi gitu. Karena kita berbeda. Jangankan teman, saudara pun kita bisa saling bunuh gitu. Konsepnya kayak gitu. Ya udah masing-masing aja deh. Gitu. Oke bang. Nah saat ini Bang Zain diberi amanah apa saja di dalam jemaat bang? Ya untuk di pengurusan cabang saya di Jiroat, sekretaris Jiroat. Ya. Kalau di Ansor saya di wakil Zaim. Kalau di aktivitas lainnya saya direkrut gitu ya di perusahaan jemaat di WDO. Oh gitu. Yang berkaitan dengan pertanian. Luar biasa. Ya, mungkin abang bisa menceritakan nih bang peristiwa apa saja yang sangat berkesan sejak baiat hingga hari ini bang? Iya. Ya ada satu peristiwa sih yang sebetulnya ini sangat menyentuh gitu ya menurut saya. Secara keruhanian lah gitu ya. Yang seperti tadi saya ceritakan, waktu saya di organisasi sebelumnya itu kan dengan orang tua itu bawaannya orang tua tuh mau nangis mulu gitu. Kadang saya suka ya karena kan apa namanya ya jadi radikal gitu, suka berbuat hal-hal yang jahat lah gitu ya. Saya nggak bisa sebutkan itu. Jadi itu sangat prihatin malah orang tua itu ya. Kadang-kadang sampai berantem sama adik gitu ya, karena fisik gitu ya, suka debat, suka nggak pulang gitu, karena aktivitasnya padat waktu itu kan. Jadi orang tua tuh bawanya ya nangis terus, sampai tiap hari nangis gitu. Nah setelah saya masuk jemaat, saya paham gitu ya, saya belajar perubahan akhlak ya, saya mau berubah lah secara apa namanya, karena perubahan pemahaman saya kan udah mulai berubah tentang Islam itu sendiri gitu ya. Ternyata Islam itu lebih ke akhlak gitu ya. Saya berubah akhlak, saya mulai berkhidmat dengan orang tua gitu ya. Walaupun sebetulnya orang tua belum tahu saya masuk jemaat, tapi saya pengen buktiin aja secara akhlak gitu ya. Pengen perubahan itu. Sekitar 1 atau 2 tahun lah saya masuk jemaat itu, orang tua saya meninggal. Tapi saya udah merasa sebenarnya udah merasa bersyukur sih, karena saya udah memberikan sesuatu yang seharusnya saya berikan ke orang tua gitu ya. Kayak misalnya kalau sakit beliau tuh suka bilang, Jain ajiin gua gitu, gua pengen denger ayat-ayat Al-Quran gitu.
Emang sebenarnya kerohanian saya juga diturunkan sama beliau mungkin ya gitu, dari kecil dididik ngaji gitu, sering ke masjid, rumah kedua tuh saya tuh masjid gitu, karena beliau itu yang selalu ngarahin saya gitu ya. Jadi, ikatan secara emosional gitu ke ibu sangat dalam gitu. Makanya setelah 2 tahun, saya masuk jemaat, beliau meninggal. Ada dalam mimpi itu, beliau datang ke saya gitu ya, setelah malam sholat tahajud gitu. Jadi ibu saya itu datang, kalau orang meninggal biasanya itu nggak bicara gitu ya, cuman diem gitu. Ya saya coba bicara sama dia dalam mimpi itu, tapi dia diem gitu. Ya, pas, saya mau menghindar, ibu saya malah deketin, dia peluk gitu, peluknya pun nggak peluk sebentar, tapi peluk lama gitu, kesannya entah kenapa gitu ya, saya juga nggak paham maksudnya. Peluk lama tapi nyaman sekali saat itu, nyaman sekali. Jadi yang biasanya saya malah ngenangisin, hari ini dia peluk saya lama gitu. Nah, ya keyakinan saya sih ya semoga ibu merestui apa yang jadi keputusan saya selama ini gitu. Oke. Bang, apa saja nih Bang yang membuat Bang Zen masih tetap bertahan di dalam jemaat ini Bang? Iya, awalnya itu saya, pencarian, ya Allah gitu kan, di mana engkau gitu kan. Dengan beberapa, tempat saya berpindah gitu, organisasi saya berpindah, saya merasa tetap panas gitu ya, tetap gersang, nggak nyaman gitu ya. Berarti Allah belum ada di situ gitu. Nah, setelah masuk jemaat, justru saya sekarang berdoanya, ya Allah engkau ada gitu ya, engkau ada bersamaku, tolonglah saya gitu. Artinya saya sudah merasakan Allah ada di sini gitu, ada di jemaat gitu. Jadi saya sudah menemukan Allah, tinggal sayanya aja memperbaiki diri gitu ya, karena Allah sudah ada di sini gitu. Sudah ada di jemaat tersebut. Artinya menghadirkan Allah di dalam diri sendiri ya Pak ya? Betul, tinggal memperdalam ajaran jemaat lebih dalam lagi aja. Jadi itu yang bikin bertahan ya Bang ya? Ya. Luar biasa Bang. Oke Bang, ini pertanyaan terakhir ini Bang. Menurut Bang Zen sendiri, faktor apa saja nih yang membuat sebagian besar orang itu belum menerima kebenaran Ahmadiyah Bang? Ya kalau dari faktor eksternalnya itu ya karena berita-berita yang di luar itu kan memang dominannya fitnah gitu ya, nggak betul gitu. Berita-berita yang beredar itu kan semuanya hoax gitu ya tentang Ahmadiyah. Ya emang ini juga sih tugas kita juga sebagai dai gitu ya, untuk mengkanter berita-berita yang fitnah-fitnah tersebut. Keduanya juga ya dari internal pribadi mereka sendiri, karena emang kecintaan dunia gitu ya, menutup mereka untuk belajar karunia Allah gitu, untuk mendatangkan karunia Allah gitu. Jadi emang hedonisme lah, kecintaan dunia itu yang masih dominan gitu ya. Oke Bang, tak terasa kita sudah di penghujung acara. Jazakumullah sudah mengizinkan kami bertamu dan Abang sudah menceritakan kisah hidupnya. Luar biasa Bang, sangat menginspirasi untuk saya sendiri. Mudah-mudahan begitu juga untuk pemirsa MTA di rumah. Sekali lagi, jazakumullah ya Bang ya. Barakallah. Baik pemirsa MTA dimanapun berada, demikianlah perbincangan saya dengan Bang Zen. Mudah-mudahan menginspirasi dan menggugah keimanan untuk kita semua. Sampai jumpa di episode yang akan datang. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanam, udah matang. Udah adem. Udah adem ya? Pertemuan saya dengan bapaknya itu waktu kami masih aktif di N11. Jadi kami dipertemukan dan kami nikahnya juga di
N11. Kami nikah pada tahun 99 dan sampai saat ini kami dikaruniai 3 putra. Alhamdulillah saya di Latna itu sebagai pengurus Jiapat. Ketika Bapak sama Ibu ada di N11, terus sampai akhirnya belajar Ahmadiyah, terus akhirnya Ibu ikut Bapak buat masuk jemaat. Apa sih reaksi Ibu pertama kali sampai akhirnya Ibu yakin buat ikut masuk ke jemaat juga? Pada awalnya sih saya sih nggak tahu ya bapaknya mendalami jemaat ini. Setelah bapaknya baiat, bapaknya baru mengasih tahu ke saya. Ya reaksi saya, ya saya sebagai istri, ya udah mengikutin alur gitu. Jadi reaksi saya nggak gimana-gimana, ya biasa aja gitu, karena mengalir aja, saya ngikutin aja gitu. Oke, Bu, bagaimana perbedaan Bang Nurjen sebelum dan sesudah masuk Ahmadiyah, ya kan? Selama di NI dan sesudah masuk Ahmadiyah. Ya ada mungkin dari segi emosional gitu ya Pak ya. Jadi karena setelah dimasuk jemaat ini, hawa nafsunya bisa ditahan gitu. Maksudnya masih bisa lebih sabar lagi gitu. Nama saya Agus Mulyana. Saya saat ini tinggal di Ciherang, Bogor. Saya berkawan dengan Bang Zen itu pertama kali ketemu tahun 1992. Saat itu kami sama-sama sekolah di SMA 57 Jakarta. Saat itu kelas 2, Bio 2 pertama kali ketemu. Kemudian kami lulus tahun 1993. Nah, setelah lulus itu kami sempat lost kontak dengan Bang Zen lama sekali karena masing-masing kesibukan. Saya kuliah, Bang Zen pun sempat jadi TKI ke Malaysia dan lain sebagainya. Sampai akhirnya tahun 1996 Bang Zen datang ke saya. Dia pada saat itu sudah menjadi anggota NII dan dia pun aktivis di NII. Beliau bertablik ke teman-teman di sekolah, termasuk saya pada saat itu mau ditablikin. Tapi entah kenapa pada saat itu tidak terjadi komunikasi. Jadi pada saat dia datang ke saya, dia terdiam, akhirnya hanya ngomong-ngomong biasa, setelah itu dia pulang. Kemudian sempat tidak ketemu lagi dan tahun 2010 saya sempat ketemu lagi dengan beliau. Saya datang ke rumah beliau, saya menawarkan sebuah bisnis kepada beliau, plus saya pun sedikit memberikan informasi tentang kedatangan Imam Mahdi, bahwa Imam Mahdi telah datang. Karena saya kalau tidak tablik itu perasaan ada yang kurang, walaupun saya menyampaikan sebuah bisnis, tapi tetap harus ada tablik yang saya harus sampaikan atau ada informasi yang saya sampaikan. Nah, setelah itu hanya sambil lalu saya ngobrolnya tidak terlalu formal dengan Bang Zen. Nah, alhamdulillah mungkin beliau ada hidayah dari Allah, tiba-tiba beberapa tahun kemudian dia nelpon ke saya, ingin bertemu dengan saya. Nah, dia ingin bertemu dengan saya, kalau saya tidak salah itu tahun 2011. Kemudian tahun 2013 Bang Jen menghubungi saya. Pada saat itu saya tinggal di Sepatan, Tangerang. Dia ada ketertarikan untuk mengetahui lebih lanjut tentang Imam Mahdi. Dan banyak pertanyaan-pertanyaan, apalagi setelah kasus 2005 Jemaat Ahmadiyah diserang di Parung. Nah, di situ terjadi dialog. Dia datang ke tempat saya. Sebenarnya saya menyuruh dia datang hanya ingin mengetahui apakah dia benar-benar serius ingin mengetahui tentang jemaat atau hanya ingin ketemu biasa aja. Ternyata dia serius ingin ketemu dan akhirnya dia pun nyamperin ke rumah saya di Sepatan. Nah, di situ terjadi pembicaraan cukup lama dari jam 10 sampai sore waktu itu. Setelah itu beliau pulang dan beberapa hari kemudian saya atur janji dengan beliau, akhirnya kita ambil di tengah di Gondrong. Nah, disitulah terjadi banyak komunikasi. Nah, mungkin karena semangatnya beliau ingin mengetahui tentang jemaat, akhirnya beliau membaca buku-buku jemaat. Kita ada beberapa waktu itu, saya perkenalkan juga Bang Jen dengan pengurus-pengurus di Gondrong, karena saya juga jaraknya jauh ya, dari Sepatan ke Gondrong itu terlalu jauh, atau saya kalau harus ke Kembangan ke rumah beliau juga jauh. Sehingga saya kenalkan dengan pengurus-pengurus di Gondrong. Nah, di situ pun kami memberikan buku-buku, salah satunya Filsafat Ajaran Islam. Nah, di buku Filsafat Ajaran Islam itulah beliau menemukan sesuatu poin yang kira-kira membuat beliau begitu tertarik dan begitu ingin